Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin di Understanding Facebook Advertising yang diselenggarakan oleh Al-Amin Business Learning Center. Oke, kembali lagi. Nah, tadi kita udah bahas secara general bisnis model kanvas itu apa. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang customer. Pembeli kita itu siapa sebenarnya? Yang beli produknya kita itu siapa? Yang kasih nukar duitnya mereka untuk ngambil produknya kita itu siapa. Nah, kita harus kenal betul customer kita itu siapa, bukan sekedar kenal umurnya berapa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Itu nggak cukup. Makanya di bisnis ada istilah yang dinamakan dengan buyer persona. Nah, buyer persona ini yang nanti kita akan coba pelajari, yang saya akan share buyer persona yang saya tahu ke teman-teman. Nah, definisi customer itu apa? Siapa orang yang akan kita target, dan lebih detailnya lagi kita harus menentukan beberapa poin. Nah, yang disebut buyer persona yang ini, siapa, backgroundnya apa, demografinya apa, identifiernya apa, goalsnya apa, problemnya apa, solusi yang kita tawarkan apa, objection kenapa mereka nggak beli apa, terus messaging apa channel yang apa kita harus pakai untuk menjangkau mereka dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang kita akan bahas. Di sini saya sudah persiapkan slide untuk buyer persona. Create buyer persona for your business. Slide template ini saya ambil dari HubSpot. Kalau teman-teman ingin mau mendownload silahkan langsung ke websitenya. Nah, di sini yang pertama yang kita harus kenali dari buyer personanya kita, tentukan namanya siapa. Asumsikan aja kira-kira siapa namanya. Sebut nama satu orang, tulis di situ. Misalnya saya Subhan Arifin. Backgroundnya Subhan Arifin ini apa? Dia kerja apa? Terus karirnya apa? Dan keluarganya itu seperti apa? Nah, saya coba definisikan. Subhan Arifin ini adalah karyawan kantor yang berposisi atau statusnya sebagai staf biasa di karyawan kantor, sudah menikah dan memiliki anak. Jadi target market yang saya ingin sasar, yang saya ingin jangkau adalah karyawan kantor, staf biasa, dan sudah menikah yang punya anak. Demografinya yang seperti apa? Dia itu laki-laki kah atau perempuan? Laki-laki saja kah atau perempuan saja, ataukah bisa dua-duanya? Nah, saya di sini coba menarget dua-duanya karena memang di Indonesia kita lihat biasa ada keluarga yang laki-laki dan perempuan itu sama-sama ingin bekerja. Jadi saya menargetkan laki-laki dan perempuan. Oh, sebelumnya di buyer persona ini produk yang saya ingin jualkan adalah properti. Bagaimana caranya menjadi marketing properti. Nah, ini adalah buyer persona yang saya coba jabarkan. Nah, yang ingin saya tawarkan adalah mendapatkan pendapatan tambahan dari menjualkan properti. Nah, di sini laki-laki dan perempuan karena jualan properti bisa laki-laki bisa perempuan, makanya saya target laki-laki dan perempuan. Umurnya 24 sampai 50. Kenapa 24 sampai 50? Karena usia 24 itu biasanya sudah menikah, sudah punya anak. Nah, umur 50 biasanya sudah pensiun, cari tambahan dan lain sebagainya. Makanya saya target dari situ. Gajinya berapa? 2 juta sampai 3 juta, yang dimana gajinya itu tidak bisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya setiap bulan. Makanya tawaran yang saya tawarkan untuk marketing properti ini adalah tambahan income ataukah penghasilan tambahan. Nah, kalau kita target ke orang-orang yang penghasilannya 2 juta sampai 3 juta yang notabene mereka tinggal di kota, itu masuk. Jadi kita asumsikan saja terlebih dahulu tinggalnya di mana. Nah, terus identifiersnya apa? Di Menon kah? Communicationnya seperti apa? Nah, di Menor itu seperti sifatnya yang seperti apa? Nah, karena memang saya
tawaran yang saya berikan adalah tawaran menjadi marketing properti syariah, makanya saya tentukan di menornya itu sabar dan islami. Jadi orang-orang yang sudah paham tentang agama Islam dan ingin menjualkan properti mendapat penghasilan tambahan dari penjualan properti syariah. Terus communication reference-nya itu dia lebih suka berkomunikasi lewat apa? Telepon dan WhatsApp. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus tentukan goals-nya. Goals-nya buyer personanya kita itu sebenarnya apa? Primary goals dan secondary goals. Jadi yang pertama, yang primary goals-nya itu saya tentukan, asumsikan mereka itu ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari berjualan properti syariah. Nah, yang kedua, secondary goals-nya itu selain mendapatkan penghasilan tambahan, juga ingin mensyiarkan dakwah tentang riba dan syariat Islam. Makanya tadi di minor yang saya tentukan adalah Islami, karena saya ingin orang-orang yang melihat iklan saya atau mengambil tawaran saya ini adalah orang yang Islami yang ingin mensyiarkan tentang riba dan syariat Islam. Makanya goals yang saya tentukan di secondary goals ini adalah syiar dakwah tentang riba dan syariat Islam. Nah, selain itu ada juga challenge. Jadi kira-kira orang ini challenge itu apa? Jadi kira-kira orang ini itu memiliki tantangan apa dalam mendapatkan, kan tadi kita sudah tentukan goalnya itu ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, pasti untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu ada tantangan-tantangan yang dialami oleh orang ini, oleh Pak Subhan Arifin ini. Nah, kita asumsikan lagi, kira-kira tantangan yang dialami oleh Pak Subhan Arifin ini apa? Nah, di sini ada 3 tantangan. Yang pertama adalah tidak memiliki skill jualan properti offline maupun online. Yang kedua, tidak tahu alur jual beli properti syariah, dan yang terakhir adalah tidak tahu fikih muamalah. Nah, inilah asumsi saya tentang Pak Subhan. Nanti bagaimana cara bagaimana cara menentukan kalau asumsi kita itu valid atau tidak, nanti kita langsung tanya ke orang-orang yang kira-kira sama karakteristiknya dengan Pak Subhan Arifin. Nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita lanjut dulu. Setelah challenge atau tantangan, ada juga what we can do. Nah, inilah yang kita coba offer ke mereka. Karena tadi di awal challenge ataukah tantangannya Pak Subhan Arifin ini ada 3, makanya kita coba Pak Subhan punya masalah, punya tantangan. Nah, kita coba siapkan solusi untuk Pak Subhan ini. Nah, yang pertama adalah mengajarkan mereka atau Pak Subhan bagaimana cara berjualan properti online maupun offline. Nah, ini kan tadi challenge-nya Pak Subhan ataukah problemnya Pak Subhan tidak memiliki skill jualan properti. Nah, kita ajarin cara jualannya. Jadi kalau misalnya dia ngambil tawarnya saya, itu satu paket. Nanti kita ajarin juga cara jualannya kayak mana. Yang kedua, mengajarkan mereka tentang fikih muamalah. Nah, karena tantangannya Pak Subhan tadi tidak tahu fikih muamalah, kita ajarkan fikih muamalah ketika sudah masuk di timnya kami. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada common objection. Nah, kira-kira apa masalahnya Pak Subhan? Kenapa nggak mau ngambil tawaran yang kita tawarkan? Nah, di sini ada asumsi yang saya sudah rumuskan tentang kira-kira objectionnya Pak Subhan ini apa. Yang pertama adalah tidak percaya dengan skill pengetahuan yang akan kami berikan. Jadi seakan-akan Pak Subhan ini nggak percaya sama saya, karena memang Pak Subhan belum kenal saya, belum kenal siapa saya dan track record saya. Makanya Pak Subhan pasti akan menolak karena belum percaya sama saya. Nah, yang kedua apa? Buruknya citra properti syariah yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya tuh syariah. Nah, properti syariah juga seperti itu. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan grupnya atau kelompoknya sebagai properti syariah tapi tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu yang membuat citra properti syariah menjadi turun sekarang ini. Makanya kita coba jelaskan lagi ke Pak Subhan nanti. Oh iya Pak, itu bukan properti syariah namanya, itu mah penipuan namanya. Makanya kalau kita itu coba supaya
bagaimana meyakinkan customer itu bahwa produk yang kita jual bukan produk abal-abal. Nah, yang terakhir, objection dari Pak Subhan yang saya coba asumsikan, mekanisme penawaran yang tidak jelas. Makanya dari penawaran ini, dari penawaran yang saya kasih ke Pak Subhan itu harus jelas mekanismenya. Mekanismenya apa, komisinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kita harus tentukan juga kira-kira pesan kita itu bisa kita sampaikan dengan cara apa. Dengan cara apa kita menyampaikan pesan ke Pak Subhan sampai Pak Subhan ini betul-betul tertarik dengan penawaran yang kita berikan. Nah, how should you describe your solution to your persona? Nah, bagaimana caranya kita mendeskripsikan solusi yang kita tawarkan kepada Pak Subhan ini. Nah, saya coba rumuskan all in one to earn money plus doing good deeds dunia wal akhirat. Jadi tawaran yang saya berikan ke Pak Subhan adalah semua sudah ada, kita siapkan dari cara jualan, dari mekanisme, dari teknik marketing dan lain sebagainya, itu kita sudah siapkan. Nah, selain itu Pak Subhan juga bisa mendapatkan amal pahala, amal jariah nanti karena sudah mendakwakan agamanya Allah. Nah, itu message yang coba saya sampaikan ke Pak Subhan nantinya. Yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada Pak Subhan ini. Nah, kami memberikan mentoring jualan properti syariah dari nol sampai menghasilkan selama 1 tahun full, baik dengan cara online maupun offline. Jadi penawaran yang saya tawarkan ke Pak Subhan Arifin ini adalah saya akan mengajarkan bagaimana cara jualan properti syariah dari nol sampai menghasilkan selama 1 tahun full dengan cara online maupun offline. Jadi dari masalah yang tadi kita sudah tahu, oh Pak Subhan ternyata orangnya seperti ini, dia nggak mau belanja, dia nggak mau mengambil penawaran saya karena ini. Nah, coba kita solve masalahnya Pak Subhan ini dengan memberikan sebuah solusi yang memang solutif untuk Pak Subhan. Nah, tadi kan Pak Subhan di awal goalnya pengen dapat penghasilan tambahan. Terus Pak Subhan ini Islami. Terus Pak Subhan ini ingin mensyiarkan agamanya Allah tentang riba dan lain sebagainya. Nah, kita kasih solusi bahwa ketika gabung dengan kami itu kita kasih mentoring jualan properti. Kita ajarin cara jualan properti syariah dari nol sampai menghasilkan selama 1 tahun full. Nah, seperti itu mungkin untuk buyer persona. Jadi buyer persona ini sangat penting ya teman-teman. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama background, demografinya, identifiersnya, sifatnya, goalsnya apa, terus tantangannya apa, terus kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk menekan tantangan yang dihadapi oleh buyer persona kita, dan objektifnya dari buyer persona kita itu kira-kira apa, what wouldn't they buy your product, why wouldn't they buy your product, kenapa mereka tidak membeli produk Anda atau service Anda. Terus marketing messagingnya apa, sama elevator pitchnya, bagaimana kita pitching ke customer kita, ke buyer kita, penawaran apa yang kita berikan ke mereka. Nah, mungkin cuman itu untuk buyer persona. Teman-teman yang belum memiliki buyer persona, silahkan dicari dulu, diidentifikasi dulu buyer personanya itu kira-kira yang seperti apa. Karena buyer persona ini sangat penting. Ketika kita ingin beriklan di Facebook Ads ataupun dimanapun, itu kita butuh buyer persona. Kita butuh detailnya sampai sifatnya, terus penawaran yang kita berikan apa. Nah, itu harus detail nantinya. Jadi silahkan diidentifikasi. Kalau ingin download template-nya, nanti saya kasih link downloadnya. Nah, silahkan dibikin sendiri buyer personanya. Oke, mungkin cuman itu. Semoga bermanfaat. Kita diskusi di grup, atau di kolom komentar di bawah. Cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.